Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menyampaikan materi mata kuliah Al-Arabiyyah lil Atfal dengan tema strategi pembelajaran bahasa Arab untuk anak, atau bisa disebut dengan Istiratijiyatu Ta'allumil Lughatil Arabiyyah lil Atfal. Silahkan menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pada mata kuliah Al-Arabiyyah lil Atfal pada sore hari ini, mari kita terlebih dahulu membaca doa bersama. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kita berjumpa lagi ya pada mata kuliah Al-Arabiyyah lil Atfal. Yang kemarin kita sudah membahas tentang belajar menulis bahasa Arab. Sekarang akan kita sampaikan tentang strategi pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak, atau Istiratijiyatil Ta'allumil Lughal Arabiyyah lil Atfal. Oke, sebelum kita mulai, saya absen dulu ya. Ya, biar lebih jelas ya. Oke, dari Vina Kamilatur Rahmah, hadir. Fahriza Amelia, Rendra Muhammad Naufal, tidak hadir. Nazula Rahma Maulidia, hadir. Alhamdulillah semuanya hadir. Ada satu yang tidak hadir ya. Sebelum kita lanjutkan agar pembelajaran ini lebih segar ya, lebih semangat, mari kita ice breaking dulu ya. Saya tanya, Sobahul khair. Sobahul khair. Kaifa halikum hadzal yaum? Alhamdulillah. Khairin, alhamdulillah. Oke, kalau kita saya bilang tepuk wahid, nanti seperti itu ya. Tepuk isnan, tepuk salas. Oke, bisa dipraktekkan ya. Yo, lebih semangat lagi. Tepuk wahid, tepuk isnan, tepuk salas, isnan, salas, wahid, isnan, salas. Alhamdulillah. Guys, lebih konsentrasi hari ini. Oke, sebelum kita lanjutkan, mari kita lihat dulu ya video pembelajaran tentang strategi pembelajaran bahasa Arab lil Atfal. Oke, silakan diperhatikan dulu tentang video pembelajaran ini ya. Al-Arabiyyah lil Atfal. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang strategi pembelajaran bahasa Arab untuk anak. Seperti itu ya. Ya. Itu untuk video pembelajaran pada strategi pembelajaran bahasa Arab. Oke, selanjutnya ya kita akan mempelajari tentang Istiratijiyatu Ta'allumil Lughal Arabiyyah lil Atfal, atau dikatakan strategi pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak dengan pendekatan komprehensif dan berbasis bukti. Nah, ini ya. Apa ya strategi? Ya, strategi itu adalah alat untuk mencapai tujuan, ya, alat untuk mencapai tujuan. Nah, di sini ya berbasis dengan teori yang sudah dijelaskan oleh Vygotsky, Gardner, Krasen, dan Bloom taksonomi. Yang pertama, ini adalah kerangka besarnya, ada 8 strategi utama pembelajaran bahasa Arab untuk anak ya. Yang pertama ya, yaitu adalah kontekstual dan komunikatif ya. Ingat-ingat, yang pertama adalah kontekstual dan komunikatif. Apa kontekstual dan komunikatif itu? Ya, kontekstual dan komunikatif adalah ini prinsipnya. Communicative language teaching. Ya, prinsipnya adalah CLT itu ya, bahasa itu dipelajari dalam konteks yang nyata. Nah ini ya. Kemudian materi-materi yang nyata itu adalah otentik, yang asli, ya seperti dalam keseharian. Ya, keseharian. Contohnya anak diajarkan dalam menjawab salam. Ya. Kemudian diajarkan dalam berdoa. Indikator keberhasilan pada pembelajaran ini strategi kontekstual komunikatif, anak itu
bisa menyebutkan lebih banyak kosakata ya. Kemudian anak berani menjawab pertanyaan dari guru ya, kalau ditunjuk membaca doa ya, sudah siap membaca doa ya. Ini kemudian yang kedua adalah integratif tematik ya. Bahwa pembelajaran ya tematik itu ada mengintegrasikan bahasa Arab ke dalam berbagai macam mata pelajaran ya dan kehidupan sehari-hari. Nah, contohnya integrasi tematik dalam bidang matematika bisa diintegrasikan. Contohnya, ini ada kartu ya. Ini angka berapa? Angka 2. Bahasa Arabnya apa? Isnan. Terus, ini ada angka berapa? 7. Bahasa Arabnya apa? Sab'atun. Nah, ini adalah contoh integrasi bahasa Arab dengan matematika ya, dengan bentuk angka. Kemudian bisa diintegrasi dengan sains atau IPA, pengetahuan alam ya, nama-nama hewan, nama-nama tumbuhan ya, nama-nama buah. Coba saya tanya, nah, apa bahasa Arabnya pisang? Mauzun. Apa bahasa Arabnya bunga? Zahratun. Nah, seperti itu ya. Apa bahasa Arabnya singa? Asadun. Nah, seperti itu ya. Itu adalah integrasi dengan bidang sains atau IPA, pengetahuan alam. Kemudian bisa diintegrasikan lagi dengan pengetahuan sosial ya. Contohnya kota-kota yang bersejarah ya. Mana kota-kota bersejarah dalam Islam? Seperti negara Islam. Contohnya di Timur Tengah apa? Ya, Palestina ya bisa. Kemudian bisa diintegrasikan lagi dengan agama Islam ya. Tadi bisa contohkan dengan doa-doa harian atau asmaul husna ya, atau belajar surat-surat pendek. Nah, ini ya, belajar bahasa Arab dengan integrasi tematik ya ini. Kemudian dengan seni budaya juga bisa, kesenian ya, bacaan nasyid ya, bacaan sholawat itu ya, puji-pujian itu juga bisa. Atau dengan serapan bahasa Indonesia. Contohnya apa? Kata Arab yang diserap dalam bahasa Indonesia. Kursiun apalagi? Musola, masjid, itu bisa ya. Itu adalah strategi pembelajaran yang kedua. Kemudian yang ketiga, adalah anak kinestetik itu sering apa? Senang bermain dengan olah tubuh atau olah fisik. Senangannya apa? Ya kalau pergi ke pantai itu senang dengan cara apa? Menggambar di pasir-pasir itu ya. Bisa belajar di pasir dengan huruf hijaiyah ya contohnya. Kemudian anak auditorif musikal itu adalah dengan apa? Nyanyian-nyanyian ya. Musik, lagu-lagu Arab bisa ya. Contohnya, lagu-lagu Arab. Liyadani yumna fi kulli yatin khamsu asabi'a hiya al-ibhamu al-wusta Oke, selanjutnya anak linguistik ya. Anak linguistik ini adalah anak yang sering atau belajarnya sering menulis ya, menulis kalimat Arab sendiri, baca buku cerita sendiri. Selanjutnya adalah strategi pembelajaran bahasa Arab dengan brain based atau berbasis otak. Nah, berbasis otak ini adalah untuk meningkatkan kemampuan memori ya, memori anak. Nah, kemudian selanjutnya adalah game based learning. Nah, ini game based learning ini ya pembelajaran atau pembelajaran dengan melalui permainan, betul ya, dengan melalui permainan ya. Permainan ini ada seperti ya apa saja yang bisa ketahui jenengan? Tebak kata contohnya ya. Tebak kata atau dengan kuis ya. Kalau sekarang itu kan digital ya, media digital itu dengan kuisis ya atau wegulan itu biasa ya, senang gambar-gambar. Akhirnya ini gambar katakanlah buah apa, kemudian dipilih ada buah mauzun, ada inabun, ada apa lagi, burtukol, ada babaya. Nah, di situ ada gambar anggur. Jawabannya berarti apa? Diklik apa? Jawabannya apa yang benar? Anggur. Berarti bahasa Arabnya apa? Inabun. Klik inabun. Dan itulah, ini adalah bagian dari permainan atau kuis. Kemudian selanjutnya adalah storytelling dan literatur ya. Storytelling itu apa? Bercerita. Anak suka nggak diberikan cerita?
Contohnya cerita tentang apa? Nabi-nabi. Cerita tentang apa lagi? Sejarah Islam. Ya, ini suka ya. Biar apa? Mengenal nanti ya. Jadi tahapan storytelling itu ya berjenjang. Ada yang usia 4 sampai 5 tahun ya. Kemudian ada usia 5 sampai 6 tahun ya. Kemudian ada 6 sampai 7 tahun sampai 7 tahun ke atas, memiliki cerita yang berbeda-beda atau yang menarik ya. Sumbernya dari mana cerita itu? Bisa dari ya, buku bergambar ya. Bisa dari internet buka apa? YouTube. Nah, kemudian selanjutnya ada namanya teknologi dan blended learning. Strategi ini biasanya di saat guru rapat, ya ada apa namanya kegiatan lain. Ini bisa dilakukan dengan blended learning. Nanti bisa dengan video call ya, video call ya bersama di sini ya. Jadi tetap berjalan ya pembelajaran bahasa Arab di sini ya. Oke, terus kemudian yang ke-8 ini yang terakhir adalah strategi penilaian autentik atau penilaian yang asli ya. Tujuannya untuk apa kira-kira kalau penilaian autentik ini? Jadi untuk mengetahui kemampuan anak ya dalam belajar bahasa Arab secara nyata ya, autentik lah. Caranya bagaimana? Bisa dengan cara portfolio assessment ya. Jadi guru memiliki lembar apa namanya pengamatan secara terstruktur ya, mulai berangkat sekolah sampai di sekolahan, kemudian pulang sekolah, aktivitasnya itu terekam ya dengan cara itu ya. Kemudian bisa melakukan pengamatan, penilaian kerja ya, atau dengan peer dan self assessment ya ini ya. Dari ke-8 ini ya tentang strategi utama pembelajaran bahasa Arab anak, tentunya ada apa namanya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Oleh karena itu hari ini silahkan untuk dibahas ya apa namanya ini ya contoh rancangan pembelajaran atau lesson plan bahasa Arab ya. Ini mulai dari pembuka, kemudian ada inti, kemudian sampai praktek, sampai aplikasi, sampai pada penutup. Kira-kira paham apa belum ini tentang strategi utama pembelajaran bahasa Arab untuk anak? Paham ya? Untuk mengasah kepahaman, saya ingin membagi kelompok ya menjadi 8 kelompok dan membahas setiap kelompok membahas satu persatu tentang strategi tersebut. Oke, bisa dilakukan? Oke, yuk silakan membuat apa namanya lingkaran dengan kelompok masing-masing. Yuk, terima kasih teman-teman sekalian ya. Tadi sudah dijelaskan, sekarang kita mendiskusikan ya masing-masing strategi pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak agar lebih mantap dan lebih meyakinkan ya tentang apa namanya strategi ini. Kita langsung apa namanya sesuai dengan tugas masing-masing ya, dan nanti akan dijelaskan lagi, diulang kembali pemahaman tentang tema ini ya. Nanti akan maju dulu kelompok 1 ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1, beri aplaus kelompok 1. Baik, di sini kami kelompok 1 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran yang kontekstual dan komunikatif. Yang pertama, kontekstual, yaitu strategi pembelajaran yang sesuai dengan kenyataan kemampuan siswanya. Jadi kita harus jadi guru harus komunikatif dengan kemampuan yang dimiliki siswa, harus mengetahui satu apa karakteristik dari satu sama lain dari siswa kita. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ama. Selanjutnya strategi pembelajaran komunikatif, yakni antara guru dan murid itu saling berkomunikasi aktif sehingga muridnya tidak pasif. Oke. Dua arah. Seperti contoh tebak-tebakan gitu ya, atau saling melempar pertanyaan dari satu sama lain murid agar siswanya aktif berbicara. Oke. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan. Oke, terima kasih, tepuk tangan. Agar lebih mantap lagi, ya, agar lebih paham lagi. Ini ada perwakilan dari kelompok laki-laki, kelompok 8 akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran penilaian autentik. Oke. Baik, kami dari kelompok 8 akan memberikan penilaian autentik, yang mana di situ siswa itu dinilai seberapa paham mereka itu tentang bahasa Arab yang mereka kuasai atau kosakata yang mereka kuasai. Nah, nanti bagian penilaiannya. Nah, penilaiannya nanti dari visual dan juga audio visual.
Seperti itu Pak, kurang lebihnya seperti itu. Iya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 8. Ya. Terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Itu penilaian secara utuh ya. Untuk apa namanya? Penilaian autentik ya, penilaian autentik. Oke. Terima kasih. Silakan saya kembalikan ke teman-teman. Apakah ada pertanyaan dari sini? Silakan. Pertanyaan dari bawah. Silakan ya. Izin bertanya Bapak. Siap. Di kedelapan strategi pembelajaran yang tadi sudah dijelaskan, apakah ada satu atau lebih strategi yang efektif digunakan oleh guru? Oke. Untuk menjawab dari Mbak siapa? Ukhtina Nisa ya. Ya, Ukhtina Nisa tentang kedelapan strategi pembelajaran tersebut, apakah ada yang paling unggul gitu ya? Dari kedelapan strategi tersebut ya, yang paling unggul itu tidak ada ya. Jadi semuanya pasti memiliki kelebihan. Yang paling utama tidak ada ya. Jadi kedelapan tersebut saling berkaitan. Karena apa? Pembelajaran bahasa ini sarana ya, sarana yang dilakukan ya, atau rencana yang dilakukan ini agar mencapai tujuan dalam pembelajaran bahasa ini tergantung dari guru ya, dari guru dalam memberikan pengajaran kepada anak didiknya atau anak-anaknya ya. Jadi seperti itu ya. Yang paling unggul sendiri, yang paling ini loh unggul, tidak bisa dikatakan seperti itu ya. Jadi memiliki kelebihan dan kekurangan. Bisanya adalah menggabungkan atau mengkonvergensikan ya. Ada pertanyaan lain? Saya kira sudah paham semuanya ya tentang strategi pembelajaran bahasa Arab atau istiratijiyah ta'allumul lughah al-arabiyyah lil atfal ya. Refleksi dari perkuliahan ini ya, strategi itu adalah bagian yang penting ya dalam pembelajaran. Oleh karena itu ya, tujuan dari strategi pembelajaran ini adalah sebagai langkah-langkah ya atau rancangan seorang guru, seorang pendidik dalam apa namanya mengantarkan materi ya, memberikan materi kepada anak didiknya hingga sampai dia paham atau tujuannya ini berhasil ya dalam pemahaman materi ya, khususnya dalam pembelajaran bahasa Arab untuk anak-anak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan dan sanggahan dari antum semuanya, mari kita akhiri pertemuan ini ya. Kita akhiri dengan membaca doa bersama. Berdoa mulai Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran katsiran wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.